Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini ada Asus TUF Gaming FX505G. Dia mau install ulang ya, dan install ulangnya ini akan diinstal ulang pakai Windows 10. Oke, ini sudah saya siapkan untuk Windowsnya. GPT ya, GPT, dan ini saya belum pernah bongkar. Dan kalau ngelihat speknya kemarin, dia masih menggunakan harddisk 1 tera ya. Belum tahu ya itu memang harddisk bawaan atau bukan ya. Tapi ini Core i7 Gen 8, RAM dan lain-lainnya saya belum tahu. Kita coba cek saja. Kita nyalakan, untuk masuk BIOS tekan F2. Sudah ada lambang Asusnya. Ini saya tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Oke, BIOSnya sudah masuk ya, semoga terbaca. Oke, di sini Core i7 8750H. Kemudian RAM-nya ini ternyata 8 GB. Ini harddisknya 1 tera ya, 1000 GB. Ini flash disk saya sudah terbaca, SanDisk, dan kemudian ini Windows Boot Manager-nya. Dari punya harddisknya ya, harddisknya ini HGST. Ya, HGST ya, harddisknya ini punya Hitachi dulu kalau tidak salah. Oke, sekarang kita cek dulu untuk jamnya. Sudah benar ya, jam 12.29 dini hari, sudah tanggal 1 Mei 2024. Nah, sebenarnya di bagian sini saja kita sudah bisa setting BIOS-nya. Ini dinaikin saja, ini tinggal ke sini dinaikkan ke atas. Oke, sebenarnya ini sudah, dan kita tinggal F10 sudah bisa untuk install ulang ya. Install ulang. Tapi kalau belum puas, mau coba lihat daleman BIOS-nya di menu biasa atau menu advance mode, silahkan ditekan F7. Nanti masuk ke menu seperti biasa ya. Ini kita cek dulu. Nah, bagian, jadi kan tadi tampilannya seperti ini. Di sini jam tanggalnya tidak kelihatan, hanya kelihatan ini versinya FX505G sebenarnya ya, tapi ini versi BIOS-nya, versi EC-nya. Untuk seri laptopnya sendiri tadi Asus TUF Gaming FX505G. Oke, ini hanya terlihat RAM-nya saja 8 GB. Kemudian untuk lihat jam dan tanggalnya ini kita turunkan, pencet keyboard saja. Ini ya, sudah benar. Jadi di bagian main ini kalau mau setting di sini silahkan cek jam dan tanggal saja, yang lain tidak perlu. Langsung ke menu. Ini menu advance-nya tampilan seperti ini ya, untuk defaultnya, jadi tidak ada yang diutak-atik juga. Kita ke coba security dulu. Security ini kita lihat, ini secure bootnya juga di bawah biasanya itu. Kita enter. Posisinya dia masih enable. Enable ini bisa hanya untuk yang GPT ya, yang UEFI. Jadi kalau mau installnya yang MBR ini di disable. Diingat-ingat dulu sebelum membuat Rufusnya itu GPT atau MBR, harddisknya dicek dulu ya. Sudah ada video sebelumnya, cek dulu dianya GPT atau MBR. Nanti kalau kelihatan GPT, dianya buat yang GPT di Rufusnya. Ini di enable saja. Sedangkan kalau dianya harddisknya MBR, buat MBR juga di Rufusnya, ini nanti di disable ya. Oke, kebetulan saya menggunakan GPT, jadi tidak ada yang perlu saya utak-atik. Ini apa, kita cek dulu. Oh, ini tidak ada yang perlu, langsung ke boot saja. Ini fast bootnya boleh di enable, boleh di disable kalau tidak mau fast boot. Kemudian kalau menggunakan GPT tadi, SanDisk-nya ini harusnya memang ada UEFI-nya ya, UEFI SanDisk. Nanti kalau MBR nanti SanDisk saja, tidak boleh ada UEFI-nya. Dan yang di bagian secure boot tadi harus di disable dulu. Jadi karena saya menggunakan GPT, maka settingannya ini sudah benar,
tidak ada yang perlu diutak-atik. Oke, saya ulangi lagi sebentar. Jadi kalau teman-teman menggunakan GPT saya ulang, mainnya ini hanya perlu jam tanggalnya saja di bagian bawah ini ya, dilihat. Di sini tidak perlu di security dulu, kita langkahin. Ini secure bootnya ini nanti harus di tetap enable ya, disable juga bisa sebenarnya, tapi kalau UEFI biasanya enable, tidak apa-apa. Oke, sedangkan untuk yang MBR perbedaannya di sini saja, nanti secure bootnya di disable, nanti harus muncul CSM-nya, itu CSM-nya harus enable. Nah, kemudian kita ke menu boot, di menu boot hanya seperti ini ya. Jadi untuk yang GPT ini tidak ada perubahan, hanya flash disknya saja, terserah SanDisk atau apa, harus ke atas ke boot 1 dan harus ada nama UEFI di depannya, UEFI Toshiba misalnya, UEFI Kingston, UEFI SanDisk dan lain-lain. Kalau dia MBR seharusnya itu nanti Windows Boot Managernya tidak ada. Biasanya kadang di bawah di sini apa ya, lupa saya, ada hard disk apa seperti itu ya. Jadi nanti kita milih boot atasnya itu harus flash disk, baru yang kedua hard disk. Nah di sini nanti diganti lagi, di sini harus nama flash disknya misalnya SanDisk saja, tidak ada UEFI-nya ya, kemudian Toshiba, Kingston dan lain-lain. Nah di bawahnya ini kalau memang di sini ada satu lagi tuh apa, lupa namanya, ini biasanya tetap nanti munculnya UEFI flash disk, UEFI SanDisk, UEFI Toshiba dan lain-lain, tapi yang penting di atas ini jangan pakai UEFI, itu untuk MBR ya. Sedangkan untuk GPT ini seperti ini, seperti awal ini tidak ada yang saya ubah-ubah, jam tanggal pun tidak saya ubah-ubah, hanya ubah bootnya saja tadi di depan ya, boot ini yang pakai tampilan BIOS awal tadi. Jadi tadi kan ini di bawah posisinya, di nomor 2 sudah dinaikkan ke nomor 1. Oke, sekarang kita F10. Oke, jadi teman-teman untuk permasalahan GPT MBR ini saya pernah baca di internet, baca artikel. Kalau untuk CPU atau laptop Gen 4 itu ke atas, Gen 4 ke atas, itu lebih disarankan satu menggunakan Windows 10, biarpun Windows 7 bisa ya, Gen 6 juga masih bisa, Windows 7, Gen 7 masih bisa. Saya sudah pernah install ulang dulu untuk warnet ya, karena game-game awal tertentu warnet tidak mau Windows 10, jadi harus Windows 7 bisa, hanya perlu diakalin saja. Nah, tapi di yang saya baca itu lebih disarankan menggunakan Windows 10, atau sekarang mungkin sudah ada Windows 11 ya, dan GPT ya, untuk untuk Intel generasi 4 ke atas. Tapi ya terserah pribadi ya, mau pakai tetap MBR ya tidak masalah, karena sampai sekarang juga masih penuh yang pakai MBR, tidak harus GPT. Oke, ini pilih yang English ya. Ini seperti biasa sudah pilih Indonesia, kita next, install now. Semoga tidak terlalu lama ya, biarpun masih hard disk, tapi ini Core i7. Coba dulu saja. Ini yang bawah. Seperti biasa, bagian sini tidak boleh salah hapus partisi. Kemudian nama partisi sudah ada labelnya nih, data. Jadi insya Allah jangan salah hapus, karena kalau sampai salah hapus, kalau salah hapusnya baru di sini terhapus ya, kita belum buat partisi baru, langsung dimatikan saja laptopnya. Silahkan dibuat lagi partisinya atau add drive letternya, atau di recovery menggunakan software sejenis Hiran, DLC Boot, Windows Sergey Strelec dan lain-lain. Jadi tidak boleh dibuat dulu partisi baru, apalagi sudah dibuat kemudian ditumpuk install ulang, sudah insya Allah tidak selamat. Tapi kalau seperti ini tiba-tiba terhapus ya, tidak sengaja terhapus, langsung di stop, jangan di apa-apakan, di stop saja. Biasanya saya dimatikan,
kemudian nanti kita minta pakai hidden dan sejenisnya, itu bisa nanti balik lagi datanya utuh, tidak kurang satupun. Oke, tadi saya tidak hapus datanya, saya langsung next saja. Oke teman-teman ya, ditunggu ya, ini sudah 10 menit 15 detik, kita tunggu saja.
Oke, lanjut ya. Seperti biasa ini sudah tahu semua pasti, tinggal dipilih Indonesia. Ini US ya, keyboard layout, ini di skip. Tunggu saja. Ini I don't have. Continue with image setup. Ketika dia nge-restart lagi, terus kita sampai nanti kasih nama laptopnya ya, terserah sesuai selera. Biasanya saya kasih nama sesuai merek laptopnya. Ini sudah 37 menit, lumayan ya, sudah 20 menit lebih install ulang saja, belum masuk ke desktop. Oke, ini pilih yang I don't have lagi, kemudian continue with image setup. Nah, ini kasih nama ya, sesuai selera saja. Ini saya kasih nama sesuai merek laptopnya, Asus. Kemudian saya next lagi, save. Oke, ditunggu saja, nanti masuk ke desktop.
Oke teman-teman, jadi alhamdulillah sudah selesai ya, install ulangnya, sudah masuk ke desktop. Cukup lama dari awal nyalakan tadi sampai sekarang 43 menit. Jadi untuk install ulang sendiri sekitar 33 menit ya. Itu membuktikan bahwa Windows 10 ini cukup berat juga. Jadi biarpun sudah Core i7 Gen 8 dengan RAM 8GB, kalau diinstalkan Windows 10 versi terbaru ini bulan Maret kalau tidak salah saya punya ini, ternyata sampai 30 menit ya. Jadi benar ya, kalau Windows 10 dan Windows 11 itu kita lebih disarankan menggunakan SSD karena untuk memaksimalkan sendiri performa hardware lain, mungkin ya prosesor, RAM dan sejenisnya. Oke teman-teman, untuk install ulangnya seperti ini saja, sama saja, hanya beda di setting BIOS-nya. Gitu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.